Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen atau PDD. Deskripsi diri ini akan saya buat mengenai pendidikan atau pembelajaran, yaitu mengenai RPS mata kuliah utama yang saya ampu. Nama saya Dr. Mirna Marhami Iskandar, spesialis saraf. Saya bekerja di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi di program studi profesi dokter. Maka yang saya ajarkan adalah mahasiswa profesi atau koas, koasisten, dalam rotasi klinik penyakit saraf yang sekarang disebut neurologi. Saya juga masih aktif mengajar di program studi pendidikan dokter atau sarjana kedokteran untuk bidang studi faal atau bidang ilmu faal. Untuk deskripsi diri ini, perkenankan saya untuk men-share screen dokumentasi RPS saya untuk membantu. Jadi ini adalah RPS atau rencana pemaksaan pembelajaran untuk ilmu neurologi ya. Untuk Dok 132, ini adalah rotasi klinik yang sepanjang 5 minggu dan bobotnya adalah 2 SKS. Jadi dalam pendidikan neurologi ini, capaian pembelajaran kita mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI. Jadi tingkat keterampilan klinis ada 4, dan tingkat kemampuan mengelola penyakit juga ada 4, dan tergantung penyakitnya apa, maka tingkat keterampilan dan tingkat kemampuannya mengacu kepada itu. Capaian pembelajaran kita mengadop dari standar kompetensi tersebut karena itu memang standar yang wajib diikuti oleh seluruh pendidikan kedokteran dalam pendidikannya, dengan maksud setelah nanti mahasiswanya mengikuti ujian standar, yaitu uji kompetensi untuk dokter seluruh Indonesia, maka diharapkan bisa lulus dari ujian tersebut sehingga memang diajarkan sesuai kompetensi. Jadi di sini dapat dilihat bahwa untuk topik-topik yang ingin dipelajari, misalnya di sini stroke non-hemorrhagic, maka diberikan 2 kali pertemuan, yang mana satu pertemuannya adalah 2 kali 45 menit. Kemudian nanti di situ dibuat bahwa untuk topik stroke non-hemorrhagic ini, maka lulusan dokter diharapkan dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut, menguasai teori, prinsip, indikasi, dan seterusnya. Kemudian izinkan saya untuk menjelaskan mengenai SKDI tadi. Ya, ini adalah acuan kita ya. Ini adalah standar kompetensi dokter Indonesia. Maka seluruh program studi kedokteran, apalagi profesi dokter di seluruh Indonesia tentunya tidak boleh jauh-jauh dari standar kompetensi ini. Apabila ingin ditambahkan untuk endemik, untuk penyakit-penyakit yang endemik di daerahnya sendiri, misalnya ada daerah yang malarianya lebih banyak dari daerah lain, atau ada daerah yang kematian ibu dan anaknya lebih tinggi dari daerah lain, maka tentunya ada tambahan yang kekhususan untuk daerah tersebut, tapi untuk dikurangi itu sangat tidak direkomendasikan. Karena nanti untuk ujian nasional atau ujian negara untuk lulusan dokter akan mengikuti itu. Jadi ini adalah standar kompetensi yang terakhir beredar yang kita adop adalah cetakan 2012. Ada beberapa revisi, tapi untuk saat ini Universitas Jambi masih memakai yang 2012. Di sini dapat kita lihat ada daftar penyakit untuk ilmu penyakit saraf. Bisa ya. Untuk sistem saraf ini dapat kita lihat ada daftar penyakitnya. Nah, di sini misalnya kita bisa lihat ada meningitis 3B, encephalitis 3B. Maka di sini akan ada nama penyakitnya apa dan tingkat kemampuan. Yang paling rendah itu adalah 1 dan yang paling tinggi tingkat kemampuan adalah 4A. Misalnya nyeri kepala, migrain, tension headache itu 4A. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah, lihat di halaman ini, jadi diharapkan bahwa tingkat kemampuannya adalah ini. Kalau tingkat kemampuan 1, mahasiswa diharapkan dapat mengenali dan menjelaskan itu penyakit apa. Kemudian kalau tingkat kemampuan 2, mahasiswa sudah bisa mendiagnosis dan merujuk pasien itu kira-kira sakitnya apa. Kemudian kalau tingkat kemampuan 3, dapat mendiagnosis, melakukan pelaksana awal, dan merujuk. Jadi kalau itu tingkat 3A berarti
Mahasiswa mengenali itu sakit apa, menata laksana awal di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat dia bekerja, kemudian merujuk, tapi penyakit ini bukan gawat darurat. Jadi dapat dikirimkan kepada dokter atau dirujuk atau dikonsulkan kepada dokter yang lebih ahli, misalnya spesialis dalam bidangnya, atau ke rumah sakit lain yang fasilitasnya lebih banyak. Sementara kalau 3B, berarti itu adalah gawat darurat. Jadi mahasiswa ini diharapkan mampu mendiagnosis, menata laksana awal dulu, supaya pasien ini minimal bisa diselamatkan nyawanya dan dicegah dari keparahan atau kecacatan yang lebih berat, baru dirujuk. Dan itu dianggap tingkatnya lebih tinggi daripada yang tidak gawat darurat, karena mahasiswa dituntut untuk berpikir cepat, sesuai dengan keadaan yang semirip mungkin dengan keadaannya. Dan tingkat kemampuan 4 adalah kompetensinya untuk tingkat 4A adalah dia kompeten saat lulus dokter, sementara 4B adalah kompeten setelah lulus dokter dan selesai internship. Itu untuk saat ini di Indonesia masih diwajibkan internship 1 tahun. Jadi tingkat kemampuan ini tingkat kemampuan 4 ini mahasiswa diharapkan mampu menata laksana mandiri dan tuntas. Jadi penyakit-penyakit yang mampu ditangani secara mandiri dan tuntas. Nah, jadi kalau kita kembali ke daftar penyakit yang tadi, misalkan untuk sistem saraf ya, jadi untuk semua sistem ilmu ada di sini. Nah, misalnya abses otak ya, tingkatnya 2. Jadi mahasiswa minimal mengetahui kalau melihat pasien dengan abses otak, mahasiswa bisa mengenali dan mengetahui bahwa pasien ini adalah abses otak dan tahu untuk merujuk. Kalau mengetahui secara teori tata laksananya boleh, tapi kompetensi yang diharapkan adalah standarnya, yang paling standar adalah bisa mengenali dan merujuk pasien dengan abses otak ini. Sementara kalau misalnya migrain di sini 4A, maka lulusan dokter di Indonesia standar kompetensinya diharapkan bahwa mereka bisa menata laksana migrain sampai tuntas begitu dia lulus. Bukan menunggu internship, bukan menunggu PTT, menunggu yang lain-lain misalnya. Begitu dia lulus diharapkan sudah bisa menata laksana secara tuntas. Nah, selain daftar penyakit yang kita adop ke RPS kita, ada juga daftar skills. Misalnya di dalam saraf kita bisa menilai indera penciuman, refleks kornea, dan ini semua 4A. Bagaimana cara memeriksa rombek itu tajam. Nah, kalau skills artinya adalah seperti ini. Jadi tingkat kemampuan 1 adalah mahasiswa bisa mengetahui dan menjelaskan keterampilan itu. Tingkat kemampuan 2 yaitu mahasiswa pernah melihat atau pernah diperagakan keterampilan itu. Jadi kalau misalnya sesuatu yang dilakukan oleh spesialis di kamar operasi atau tindakan yang tingkat kompetensinya sulit atau di atas kompetensi, di luar kompetensi dokter umum, maka mahasiswa minimal pernah lihat itu di rumah sakitnya, tempat dia koasistensi. Kemudian kalau tingkat kemampuan 3, mahasiswa sudah pernah melakukan sendiri atau menerapkan dengan diawasi. Sementara kalau tingkat kemampuan 4, mahasiswa mampu melakukan secara mandiri. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke yang tadi ya, kita bisa lihat, misalnya penilaian gerakan bola mata. Maka penilaian gerakan bola mata ini, mahasiswa bisa melakukan 4A. Jadi begitu dia lulus, dia harus bisa melakukan gerakan bola mata tanpa disupervisi sebagai dokter umum, tanpa disupervisi dokter spesialisnya. Sementara kalau misalnya di sini contohnya penilaian EEG dan interpretasinya, yang biasa disebut sebagai rekam otak atau merekam gelombang otak untuk pasien-pasien yang epilepsi atau kejang. Maka minimal mahasiswa diharapkan, Fakultas Kedokteran ini diharapkan sedemikian hingga mahasiswa pernah lihat di depan matanya, bukan dari video, bukan dari buku, bukan dari YouTube, tapi lihat di depan matanya ada alat EEG dan ada pasien yang di EEG di depan dia. Diharapkan dan dia tahu EEG itu apa dan lihat itu apa gitu. Nah, kembali lagi ke RPS kita, jadi RPS yang diadop adalah RPS itu. Maka bagaimana kuliah ini diberikan dan bagaimana asesmen dilakukan tergantung standar kompetensi tadi yang dibutuhkan. Kalau kompetensinya tinggi, maka mahasiswa
mesti sudah pernah melihat kasus tersebut dan mempelajari langsung dan memeriksa langsung dan memperagakan bagaimana dia memeriksa pasien itu dan mendemonstrasikan tata laksana apa yang dibutuhkan untuk pasien itu secara langsung pada orang sakit. Sementara kalau itu adalah kompetensi 2 atau kompetensi 3, maka dapat dilakukan dengan cara mempresentasikan referat atau memberitahukan kepada supervisornya atau spesialisnya, misalnya saya, secara langsung dalam bentuk kuis, lisan, atau dalam bentuk pasien pantau. Sementara kalau misalnya dia kompetensinya tinggi seperti 3A, 3B, 4A, apalagi 4B, maka diharapkan betul-betul sudah pernah ketemu pasiennya dan ditata laksana secara langsung. Walaupun tentunya berdasarkan peraturan secara hukum di rumah sakit memang asisten belum boleh memegang pasien sendiri, maaf. Tapi harus sudah tahu, jadi cara menulis resep, cara menangani pasien, cara memasang infus, dan sebagainya. Begitu juga dengan asesmennya. Jadi asesmennya itu tergantung dengan, izinkan saya men-share sekali lagi. Jadi kembali lagi ke SKDI tadi, asesmennya apabila tingkatannya adalah tinggi, ya, apabila tingkatannya adalah tinggi, maka kita akan melakukan asesmennya berdasarkan DAS, misalnya DAS mahasiswa harus mampu melakukan, maka mahasiswa akan kita minta portfolio, logbook, atau mini CX. Istilahnya mahasiswa menangani pasiennya dari awal sampai selesai, sampai sembuh atau sampai pulang. Kemudian kita lihat, kita amati, kemudian kita tarik dia dari pasiennya, supaya pasien dan keluarga pasien berbeda ruangan dengan kita, kemudian kita tanyakan dan kita lakukan diskusi untuk mengetahui sampai mana kompetensi mahasiswa menangani pasien itu. Kalau misalnya di bawah itu, shows, berarti dapat dilakukan dengan pasien phantom, misalnya ujian dengan pasien standar yang kita latih atau kita simulasikan supaya semirip mungkin dengan pasien sakit di dunia nyata nanti, tetapi dilakukannya adalah pada pasien standar tersebut atau manekin, dan lain-lain. Kalau knows how, atau kompetensi 2, maka boleh asesmennya bisa misalnya tertulis, misalnya long essay atau soal-soal multiple choice pilihan ganda, atau kalau knows, misalnya sekedar mahasiswa minimal harus tahu, maka mahasiswa minimal harus membuat referat atau tinjauan literatur atau tinjauan pustaka mengenai sakit tersebut. Jadi berikut ini saya akan memberikan contoh dulu ketika masih belum ada pandemi, kebetulan dokumentasinya tidak banyak, cuman sejak pandemi ini kita masih juga tetap aktif untuk membimbing mahasiswa langsung. Ini contoh beberapa fotonya, kebetulan ini saya yang paling bawah sedang mengambil foto, jadi wajahnya kelihatan separuh. Ini kita menggunakan APD sesuai untuk saat ini sedang pandemi. Ini adalah pasiennya, jadi begini adalah cara kita melakukan pendidikan, tapi juga asesmen juga bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Bedanya mungkin cuman kalau asesmen mahasiswanya tidak semuanya sekelompok yang ada dalam mata kuliah tersebut pada rotasi itu, tapi mungkin 1 atau 2 orang, tergantung siapa yang ujiannya pada waktu itu. Ini di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, pasiennya adalah pasien yang memang sakit, ada spesialis yang memegang, di sini ada 3 ya, ada saya, ada 2 dokter spesialis lain, dan koasnya juga yang kemudian diharapkan, diwajibkan untuk mengetahui pasiennya sakit apa, keluhannya apa, mempelajari cara pemberian pengobatannya, tata laksananya, dan nah ini juga cara kita memberikan mata kuliahnya. Ini adalah ketika materinya memang langsung diberitahukan di samping pasien ini, berarti di sisi tempat tidurnya atau istilahnya bedside, di sisi tempat tidur pasien. Jadi ini kita sebut sebagai bedside teaching atau pengajaran di sisi tempat tidur pasien. Maka kita mengamati bagaimana cara mahasiswa mewawancara pasien dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien, yang sebelah mana lumpuh, pelo atau tidak bicaranya, sudah berapa bulan dia kejang misalkan. Kalau asesmen, apabila ada pasien yang menarik juga dapat kita lakukan dengan cara demikian. Misalnya ini kita
ini mahasiswanya sedang presentasi kasus. Jadi ada juga saatnya mereka mengajar di dalam dan kita presentasi. Ini juga lagi ini sedang, nah misalnya ini nih mahasiswa yang di depan yang ketemu pasien, mungkin dialah yang saat itu sedang kita lakukan assessment. Di luar ini akan ada pilihan ganda dan soal esai juga, tapi ini adalah yang langsung ketemu dengan pasien. Ini foto kita. Nah ini juga situasi di mana kita bertemu dengan pasien. Nah, jadi ini beberapa spesialis di sini ada. Ini adalah keluarga pasien. Maaf saya cepat-cepat karena wajahnya kebetulan belum diguramkan. Baik, inilah kira-kira untuk pembelajaran dan asesmennya. Di luar itu tentunya kita juga melakukan pembelajaran secara daring, jadi kita hibrid ya. Secara daring, misalnya saya ajak mahasiswanya untuk ketemu, untuk melaporkan semua pasien yang ada pada saat itu yang namanya adalah rounds atau ronde pasien. Misalnya ini ronde contoh yang saya paparkan di sini adalah tanggal 15 September, ya kita harus dikemukakan ya pasien pertama, pasien satu ini siapa koasisten atau dokter muda, istilahnya dokter muda yang follow up nama-namanya siapa, kemudian pasiennya namanya siapa, usianya apa keluhan. Nah, di sini pasiennya kebetulan penurunan sadar mendadak. Nah, di sini saya akan melakukan diskusi via dari satu kelompok ini hadir. Jadi apa yang terjadi pada pasien ini? Misalnya di sini 6 hari yang lalu ditemukan bertumpu di dinding, tahu-tahu nggak sadar. Kemudian apa yang didapatkan dari pemeriksaan fisiknya, misalnya tekanan darahnya berapa, kesadarannya berapa, kemudian pemeriksaan neurologi khusus, yang sudah didapat. Kemudian misalnya ini CT scan-nya bisa dilihat bahwa ada stroke luas di otak di sebelah kiri. Ini nanti adalah sebagai pembelajaran yang interaktif, jadi sangat problem based atau di sini istilahnya patient based. Di sini ada beberapa pasien, ini ada beberapa CT scan lagi. Di luar ini ada juga mata kuliah yang memang dikemukakan secara kuliah dengan slide atau review teori. Review teori yaitu review mengenai dasar-dasar ilmu penyakit saraf atau jaras-jaras saraf. Nah, berikut ini ada video klip di mana saya menjelaskan mengenai review ulang kembali mengenai jaras-jaras ilmu penyakit saraf, saraf pusat, dan saraf. Atau divisi pergerakan atau divisi motor, tapi otonom, maka tidak bisa kita kendalikan secara sadar. Ada yang namanya simpatis, jadi aktivasinya dia teraktivasi kalau saraf dia teraktivasi secara simpatis atau simpatetik atau parasimpatis. Misalnya berdebar-debar ya, denyut jantung kan kita tidak bisa atur ya berapa kali per menit. Tapi kalau misalnya simpatis sedang aktif, maka berdebar-debar, cenderung makin cepat denyut jantungnya. Tapi kalau misalnya parasimpatis cenderung rileks, turun denyut jantungnya dan lain-lain. Jadi ini pembagiannya ya. Pembagian ini yang dipahami dulu yang paling penting. Ini pembagian secara skematisnya lagi juga saya buat. Jadi sistem saraf, ada sistem saraf pusat yang hanya mencakup otak dan medula spinalis. Otak dan medula spinalis. Tapi kalau sistem saraf tepi yaitu tadi otonom dan somatis. Ya, jadi otonom itu adalah dia menerima perintah dan dia menjalankan perintah itu, tetapi tidak dapat kita kendalikan secara sadar. Ada regulasi, ada pengaturan, misalnya keluarnya empedu dari hati ya yang membuat empedu, disimpannya di kantong empedu, tapi yang membuat adalah liver, jangan salah. Jadi liver menghasilkan empedu dan kapan empedu itu disekresikan dari kantong empedu, disimpan di kantong empedu dan disekresikan ke duodenum ya. Kapan itu disekresikan ke duodenum atau keringat, kapan kelenjar keringat mengeluarkan keringat atau air liur, kapan kelenjar liur mengeluarkan liur, itu sudah ada pengaturannya sendiri. Tidak bisa kita niatkan, ayo mulut, penuhilah mulut dengan air liur sekarang, tidak bisa. Ada pengaturannya, bisa dipancing dan responnya sudah dipelajari, tapi tidak bisa otak kita yang memerintah.
Maksudnya secara sadar tidak bisa memerintah, tapi diatur. Kalau somatis itu kita yang ngatur. Angkat tangan, turunin tangan, jalan, angkat kaki, dan seterusnya ya. Itu maksudnya. Jadi ini arahnya ke sana ya, namanya afferent. Ini arahnya ke sana ya, namanya afferent gitu. Itu dulu yang kita pahami. Nah, baru kita pelajari sekarang namanya divisi dari otonom. Kalau otonom saya rasa dari anatomi nanti udah diketahui ya. Simpatis itu dari vertebra setinggi torakal sampai lumbal, torakal sampai lumbal. Tapi kalau yang parasimpatis itu keluarnya atau radiksnya, rootnya keluarnya dari setinggi kranial sampai sakral ya. Jadi dari brain atau sistem saraf pusat ada percabangannya, kemudian dari sakralis. Ada lagi sistem saraf pusat, sistem saraf otonom namanya enterik, yang barangkali kerjanya berbeda dengan sistem saraf otonom yang lain. Maksudnya gini, biasanya sistem saraf otonom ini mencakup semuanya, mulai dari di kulit, pencernaan, hormon, genitourinaria dan seterusnya. Tapi ada beberapa teori yang menganggap bahwa kayaknya khusus untuk enterik atau pencernaan barangkali bisa bekerja sendiri di luar itu, tapi masih dalam bagian sistem saraf otonom gitu. Maksudnya secara independen dia kerjanya. Ya, jadi ada simpatis, parasimpatis. Berlawanan kerjanya sendiri-sendiri, bisa berkesinambungan, habis simpatis switch jadi parasimpatis, switch lagi jadi simpatis, switch lagi dari tapi kontrolnya sendiri-sendiri ya, kontrolnya sendiri-sendiri. Jadi bedanya sistem saraf otonom, autonomic nervous system ya, ini ANS. Kalau dibandingkan dengan somatic nervous system atau SNS, bedanya adalah efektornya lain, jalur efferentnya lain, dan target organnya juga beda. Kalau somatic nervous system biasanya target organnya adalah otot. Oh, bentar. Kalau sistem saraf somatis biasanya target organnya adalah otot. Maksudnya gini, misalnya dari korteks cerebri, dari otak kiri, turun ke medula oblongata, turun ke cervical, turun ke nervus muskulokutan, ke otot biceps. Kalau diaktifasi maka akan fleksi lengan gitu. Kalau misalnya dia ke nervus sampai ujung-ujungnya efektornya adalah flexor digitorum, maka kita menggenggamkan tangan. Jadi biasanya target organnya itu otot kalau somatic nervous system. Ya. Otot skeletal atau otot lurik. Kalau otonom itu dia otot polos, jadi otot jantung, otot usus, dan kelenjar-kelenjar. Kalau otot usus misalnya dia mau peristalsis untuk mencerna makanan, untuk BAB, untuk flatus ya, flatus buang angin ya, tentu kan kita tidak bisa atur ya. Jadi pathway yang efferent tadi dari otak ke efektor ya. Dari efferent itu aksonnya itu pasti mielinnya tebal, heavily myelinated. Karena perjalanannya panjang. Bayangkan kalau kita mau menggerakkan telapak kaki untuk nginjak gas atau nginjak rem misalnya, kaki kanan dari otak kiri. Itu kan kita secara sadar kita mau menginjak gas atau menginjak rem misalnya kalau kita bawa mobil atau kalau kita bawa motor, kita mau menggerakkan telapak kaki kita di motor ya. Dari otak kiri ke kaki kanan itu kan panjang. Tapi dalam sepersekian detik, seperti kemarin kita sudah praktikum di fisiologi, kita sudah lihat bahwa perjalanannya itu bisa nyampe dalam sepersekian detik. Kenapa? Karena perjalanan impulsnya dibantu dengan akson, dibantu dengan mielin. Dipercepat dengan mielin. Jadi nervusnya itu mielinnya tebal sehingga bisa mempercepat kerjanya, jadi mielinnya tebal sekali. Saraf-sarafnya itu mielinnya tebal ya. Akson-aksonnya itu atau ujungnya itu biasanya two neuron chain atau
rantai 2 neuron. Yang preganglionik, jadi ada neuron, ada ganglion, jadi preganglionik, ganglion, postganglionik. Nah, ganglion itu adalah gelendongnya ya, atau kumpulan dari badan sel, mungkin di anatomi sudah tahu. Nah, preganglioniknya itu mielinnya biasanya nggak terlalu tebal, tapi yang ganglionnya lanjut ke efektor organnya pasti tebal sekali. Nah, gini kira-kira skematisnya. Jadi kalau untuk somatis ya, motoneuron yang terakhir itu nanti akan kena ke otot rangka. Dan terserah kerjanya apa, mau menggerakkan jari untuk main gitar, mau menggerakkan pergelangan tangan untuk mengiris timun, mau menggerakkan tangan untuk ngelap jendela, maksudnya apapun itu, motor neuronnya itu adalah ke otot rangka pada akhirnya. Kemudian secara simpatis sambil kita main gitar atau ngelap jendela atau ngiris, apa tadi saya bilang, timun ya. Apakah kita jadi keringetan sambil bekerja itu? Apakah kita jadi pegel? Apakah jadi gimana? Nah, itu ada persarafan otonom juga yang terjadi. Jadi dia otomatis akan ada multiple yang ada pada bersamaan. Kalau di otot minimal somatisnya ke otot, otonomnya ke pembuluh darah yang di otot. Baik, itulah tadi deskripsi diri mengenai pendidikan yang sudah saya buat. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan video ini dapat memenuhi syarat sebagai pernyataan diri saya untuk pengajaran dan pendidikan di mata kuliah saya ilmu nilai. Terima kasih.